Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mujtaba al-mustafa, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para ulama, para kiai, para habaib, sahabatan abdina muljaki wa nakhussu bidzikri selerana semolja Sayyidil Walid Kiai Haji Amin Khalil atalallahu umrahu wa baqa'ah wa adama afiyatahu wa sihhatah wa matta'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Saya juga abdina muljaki kiai, saya datang jauh dari Sumenep, yang Kak Dinto Al-Mukarram Kiai Haji Izzul Muttaqin hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Sekadimah beliau Kak Dinto dengan suara emasnya maemot kita semua kelaban almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya juga batin abdin muljakin para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa beserta staf-staf epon. Selok bisa abdina sebutakin asmae pon situng persitung. Bencukan saya abdin muljakin para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at. Saya sangat badan abdin muljakin. Para rabu saya badan abdin muljakin. Sementara dari awal abdina tekerjat ketika protokol juga kiai manggil nyama abdina lora Kiai Haji. Pola abdina kadinto menurut pengertian, menurut takrif kiai, kadinto lo bisa nyamakin kiai. Karena dabuna orang-orang beda bidana antara ustad bi kiai. Kenapa bidana ustad sareng kiai? Mana bi ustad binena situng, mana bi kiai binena dua. Mandi abdina setogel bae kilo. Setogel bae kilo. Berarti lo bisa nyamakin ustad, kilo bisa nyamakin kiai. Ki kacong bae ngene kan. Engki. Sabina situng ustad, araji dua kiai, araji telok apa? Syekh Puji. Mana bimpa kanjeng doso. Para rabu saya batin abdina muljakin, alhamdulillah malam semakin abdina sarang ajunan bisa apolong malam semolja. Bulan semolja. Sekak dima bulan Recep Kak Dinto termasuk minal ashhuril hurum,
termasuk dari bulan-bulan haram. Kenapa saya nyamakin bulan-bulan haram kadinto para Rabu? Bulan-bulan haram kadinto adalah bulan-bulan saya muljakin Allah Subhanahu wa taala. Manabi tempat nang dunya kadinto beda tempat-tempat saya muljakin Allah Subhanahu wa taala nyamakin tanah haram. Nyamakin tanah haram. Di mana beda orang ibadah nang tanah haram. Salah satu keistimewaan tanah haram kadinto manabi beda orang ibadah ngelakon yang kebagusan nang tanah haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Manabi orang abajang nang tanah haram Mekah, maka kenceran dilipat gandakan 100.000 kalih. Bada orang abajang situng rakaat Mekah kaento kencerna padana bi 100.000 kalih abajang. Juga manabi bada orang abajang nang Madinah kadinto pahalana juga dilipat gandakan 1.000 kalih. Manabi nang Mekah 100.000 kalih, manabi nang Madinah 1.000 kalih. Kadinto menunjukkan bahwasanya amal bagus kelako nang tempat mulja kadinto pahalanya akan dilipat gandakan. Sami juga abdina sareng ajunan sedaja bulan semangken bulan Recep bulan semolja manabi beda orang ngelakonin ibadah ngelakonin ketaatan bulan Recep kaento pahalanya akan dilipat gandakan sekadinto. Makanya ulama-ulama kadinto para Rabu banyak saya menyarankan untuk memperbanyak ibadah nang bulan Recep. Wabil khusus kadinto adalah istighfar sareng apasah. Karena banyak hadis-hadis senetuakin keutamaan apasah bulan Recep. Salah satunya dabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma fi Rajab yauman kana kasyami sanah. Kadinto hadis sebutakin Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Ada buakin pasera orang seapasah situng areh bulan Recep kento gencerna pada bi orang apasah setahun. Kan itu. Juga bulan Recep kento para Rabu juga dinamakan sebagai syahrul istighfar. Bulan-bulan sebagai bulan istighfar. Oleh karena itu para ulama menganjurkan setiap malam bulan Recep kento paling tidak maos istighfar sebanyak 70 kalih. Maos istighfar sebanyak 70 kalih. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Mana bilo hafal istighfar sependak saos. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lastaran isya sebanyak 70 kalih. Kalintoh. Tapi seperlu enggak juga sebagaimana ibadah, sebagaimana ngelakonin ketaatan bulan Recep kento pahalanya dilipat gandakan. Juga orang sealako maksiat bulan Recep kento pahalanya dilipat gandakan. Sami juga kadigela beda orang ibadah nang tanah haram pahalana 100.000 kalih. Sami juga beda orang amaksiat nang tanah haram maka dosana 100.000 kalih. Sami juga bulan Recep orang ngelakonin pasah nang bulan Recep abajang bulan Recep pahalanya bakal dilipat gandakan. Sebaliknya orang ngelakonin maksiat nang bulan Recep ngelakonin kecubaan bulan Recep kaento dosana juga dilipat gandakan. Sekali toh. Para Rabu sebatan abdina wal jakin, alhamdulillah abdina sedang ajunan juga bisa pangki nang kak dinto majelis sesae majelis sekak dima abdina
sareng ajunan kadinto para Rabu bisa maos pemaosan selesai, maos yasin, maos tahlil, juga mereng pembacaan selesai, mereng pembacaan Al-Quran, juga mereng mauidhah al-hasanah. Kadito para Rabu adalah majelis sekak dima sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyamakin sebagai taman-taman surga. Bahkan minimal orang-orang selebur hadir di majelis kak dinto bekal sedah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena majelis akati kak dinto, majelis zikir, majelis pengajian, majelis sholawat kak dinto tabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang selebur hadir di pengajian, orang-orang selebur hadir di majelis zikir, kadinto orang-orang selok bekal celakaah. Orang-orang selebur apolong sareng orang selebur di pengajian kan lok bekal celakaah. Ceritakin situng cerita para Bu. Kadinto nang negeri Yaman tempat abdi ngaji nang Hadramut Yaman. Kadinto bade situng syekh, bade situng kiai asmana Syekh Abdullah bin Sumer. Syekh Abdullah bin Sumer kanto para Rabu ketuan putra asmaipun Syekh Salim bin Abdullah ibn Sumer. Kanto beliau adalah pengarang kitab Safinatun Najah. Kanto pengarang kitab Safinatun Najah adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer yang mana beliau kanto makamnya ada di Tanah Abang, Jakarta. Binyak seloneng makam pengarang Safina kanto ada di Tanah Abang, Jakarta. Kanto situng bakto para Rabu Syekh Abdullah bin Sumer kadinto kiai kadinto keduan tetangga. Ketuan tetangga kadinto orang si ahli maksiat. Ketuan tetangga kanto terkenal sebagai akilur riba, sebagai rentenir, terkenal sebagai rentenir. Sitong baktong putrana tetangga kanto datang dak kiai mator. Kiai kadinto bapak abdina semakin songkan sangat. Abdina kesokan ajunan ngereng entar dak compok ngolatin bapak abdina. Akhirnya tepang entar dak compong kiai kadinto pas nemonen rentenir kadinto lah songkan sangat. Kemudian rentenir kadinto ngocak ada kiai abdina kadinto semakin aromasa para mate ya. Tapi abdina kanto kiai teroto betah. Abdina orang banyak dosa, abdina orang ahli maksiat. Abdina semakin kanto kiai aniat tobat. Kenapa? Saya harus abdina lakonen. Akhirnya kiai kanto jawab, mon hampian teroto betah, maka harta riba kadinto, harta saya hampian kalak dari orang secara zalim kadinto wajib dikembalikan ke pemiliknya. Akhirnya bi rentenir kanto harta riba kanto beli dak para tetanggena seautang dak aba tibing. Akhirnya selang beberapa hari kiai kanto panggil pole dak romana. Kiai kanto panggil dak romana pas orang rentenir kanto ngocak kiai semangken harta kadinto PC saya abdina pondut secara haram kadinto ampon abdina beliakin dak orang semakin abdina tobat abdina terima apa bunten pas kiai kanto dabu ilah mon semakin tobat ajunan bisa terima. Akhirnya rentenir kadinto orang si ahli maksiat kadinto pas
ngocap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pas mate. Akhirnya kiai kan tuh bingung. Kiai tekerjet Arya tang tetangga rentenir tujuan ngakan riba, Arya tang tetangga orang ahli maksiat, tapi apa mek bisa mate dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan maos la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Akhirnya kiain kalinto para rabu acabis dak situng Habib badan nang tisa kadisa Habib termasuk salah situng wali raja. Senyamana Habib kalinto adalah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kiai kan itu mator. Habib abdina ketuan tetangga ahli maksiat, seorang rentenir, tapi abdina saya tekerjat bisa mate dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Akhirnya Habib kanto karena beliau kanto wali raja, orang yang sebanyak keramata. Pas Habib kanto ada bu, engkau lo tekerjat orang dia mate husnul khotimah. Apa Habib? Cerita nah. Jadi orang dia situng bekto toman entar de romana tetanggena. Rentenir dia situng bekto toman entar de romana tetanggena dengan tujuan nagi otang. Dengan tujuan nagi otang. Nah, setelah entaren yang gain de romana ternyata orang seetagi kento para rabu sobung neng romana. Sobung neng romana ternyata hadir pengajian. Orang yang seetagi kento sobung neng romana hadir pengajian. Lawan yang pola hadir pengajian niata malah burung dari orang yang senagi otang. Sekadin to otang kan to para bu. Menabi otang kan to debune para ulama mahanatun bin nahar wa mazillatun bil-lail. Jadi saya nyamakin otang kan to menabi orang andi otang mon malam kadin to sompek kepikiran otang, sompek, sosa, galau, jegederi tedung, tekerjet, banyak otang. Manabi siang wa mazillatun bin nahar. Manabi siang enah. Kenapa? Karena selalu etabeng orang senaki otang. Jadi rentenir kadinto tebun Habib rentenir ya de naki otang setelah entar de romana ternyata orang seetaki dia ada neng romana tapi hadir de tang pengajian. Hadir de tang pengajian. Nah, orang senaki aja rentenir aja akhirnya datang de pengajian tang pengajian dengan tujuan apa? Benih tujuan hadir pengajian bukan dengan tujuan naki otang. Entar de pengajian dengan tujuan naki otang. Akhirnya orang kadinto toju nang pengajian kadinto tepang kadinto tebun Habib tepang jia rahmat Allah setoron nang pengajian tepang resdersa. Jadi rahmat Allah setoron nang teng pengajian ini tepang agili, tepang deresa. Nah orang rentenir dia keneng tampesah rahmat Allah saya agili nang tang pengajian. Akhirnya berokena rahmat Allah saya agili nang pengajian dia orang dia bisa wafat husnul khotimah. Kadinto. Jadi orang hadir di pengajian tapi tujuannya benih hadir pengajian. Tujuannya naki otang. Ini bisa wafat husnul khotimah. Apalagi orang yang hadir di pengajian dengan niat ikhlas, dengan niat tulus, malah ngedingakin ceramah-ceramah kiai, malah ngedingakin ilmu saya bakal sampai yakin sarang para
para kiai. Para hadirin saya beten abdina wal yakin, alhamdulillah abdina sareng ajunan juga bisa akompol tempat Kak Dinto dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Isra Mi'raj kan para Rabu manabi dijelaskan secara panjang lebar. Kak Dinto lo bakal cukup pas malam. Atau banyak para ulama kan para Rabu ngarang kitab khusus menerangkan Isra Mi'raj. Bada Imam Suyuti ketuan karangan Al-Ayatul Kubra fi syarhi haditsil Isra. Bada juga Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ketuan kitab Asmaipon Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Tapi ngereng abdina sarang ajunan akan mencoba membahas hikmah sebagian dari hikmah Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj kan para Rabu dalilah dari Isra adalah tabun Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ti subhanalladzi asra, maha suci Allah semejalan bi abdihi lailan kelaban kebulanah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bekto malam. Ti asra kanto para Bu makna dari saro kanto adalah ajalan bekto malam. Makna dari saro kalinto adalah ajalan bekto malam. Jadi manabi asro, manabi saro kanto ajalan bekto malam, manabi asro kanto adalah mejalan bekto malam. Jadi apa asro kanto tanpa tambahan kalimat lailan kanto ampun menunjukkan ajaran bekto malam. Apa Allah Subhanahu wa taala ki nambahin lafat lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Karena itu ada para ulama lailan ay juz'an minal lail. Karena itu menunjukkan bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu sangat begitu cepat sampai hanya memakan hitungan jam saos. Maka lo sampai semalam. Perjalanan Isra Mi'raj kan tolok sampai semalam penuh tapi hanya sebagian malam. Oleh karena itu edabuakin sarang sahibud dibai summa arudduhu minal arsh qabla ayyabrudul farsh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mejalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjid Aqsa dek langek petok, dek atas langek petok, kemudian abalih pole dek kasrah, dek ranjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum celep, sebelum kasrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadinto celep. Jadi manawi beda ajunan asaren kanta para Rabu ajunan jaga dari sarena ajunan kanto ki gerasa angak. Jadi kasor kanto ki geresa angak. Jadi Rasulullah kanto perjalanan Isra Mi'raj hanya memakan waktu sedikit sampai Rasulullah abalih pole dek kasor kanto kasor ki angak. Kasor kilo celep. Jadi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanto para Rabu diawali kelaban peristiwa pahit. Diawali kelaban peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra Mi'raj kan tabun para ulama terjadi pada tahun 11 bersama buakin tahun 12 dari diutusah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada tahun 10 kadinto Rasulullah kadinto melewati peristiwa-peristiwa yang pahit
Bahkan tahun 10 dari diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanto dinamakan Amul Huzn. Dinamakan sebagai tahun kesedihan. Apa? Karena pada tahun itu Rasulullah kalinto Prabu kehilangan Abu Thalib. Kehilangan paman beliau yang selalu mendukung dakwah beliau. Kehilangan paman beliau yang selalu membackingi dakwah beliau, yaitu Abu Thalib. Tidak cukup sampai di situ. Sebulan lema areh setelah wafatnya Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalinto kehilangan Sayyidah Khadijah, kehilangan istri beliau tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi pada tahun itu, tahun 10 kalinto dinamakan tahun kesedihan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang yang sangat penting, kehilangan dua sosok yang sangat penting yaitu Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Nah, tidak lama setelah beliau kalinto kehilangan Abu Thalib sareng Sayyidah Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalinto Prabu jalan-jalan dakwah yang selama ini terbuka neng kota Makkah kaento akhirnya tertutup. Akhirnya setelah jalan-jalan dakwah kaento buntu neng kota Makkah karena Rasulullah kaento kehilangan pendukung utama beliau yaitu Abu Thalib, akhirnya Rasulullah kaento mencoba jalan dakwah di luar Makkah. Akhirnya Rasulullah kaento minyos dari Makkah entar de situng tempat seanyamah Taif. Entar de situng tempat seanyamah Taif. Dari Mekah kan jaraknya sekitar 70 kilo. Dari Mekah de Taif jaraknya sekitar 70 kilo. Perjalanan sekitar 2 jam. Wenang kui mobil. Jadi entar de Taif dengan tujuan pola-pola beda penduduk Taif sebisa menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah dapat Taif, tapi setelah beliau dapat Taif mendakwahkan Islam para pembesar Taif, ternyata para pembesar Taif kan toh malah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelaban tolakan selok sae. Bahkan salah situngah kento pas adabu. Masa ada orang lain sebisa jadi nabi kecuali beeh? Masa ada orang lain sebisa jadi nabi kecuali beeh? Akhirnya Rasulullah dakwahnya kento tolak mentah-mentah. Tidak cukup sampai di situ. Orang-orang kadintoh para pembesar Taif kadintoh para bu nyoro nak kanak kene sarang dak budak kebay nambu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelaban botoh. Nyoro para budak nyoro nak kena kene kebay mesoen Rasulullah, kebay nyacimaki Rasulullah. Akhirnya sampai kaki mulia beliau kento sampai aradere. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kento para bu etambu cacimaki istirahat situng tempat depak di situng kebun istirahat situng tempat pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadinto adua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadinto adua. Kenapa monyet duana? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani alal makhlukin wa anta rabbul alamin. Ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento asroh madulakin. Kenapa saya madulakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak mengeluhkan wahai Allah, abdina mengeluhkan ajunan kezaliman mereka. Punten. Rasulullah la adabu ya wahai Allah, abdina madulakin ajunan caci maki mereka, perbuatan buruk mereka. Punten. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adabu adua Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Wahai Gusti Allah,
abdina matulakin de ajunan, abdina mengeluhkan de ajunan kelemahan aba abdina. Abdina mengeluhkan de ajunan kelemahan aba abdina. Wakil latahilati, abdina juga mengeluhkan de ajunan titing cara abdina kebai adakwa ada orang-orang. Wahawani alan nas, abdina juga mengeluhkan de ajunan kehinaan abdina ia adang orang-orang. Sekadin toh. Tis salah sitong sifat, salah sitong akhlak muljah sebisa kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan to para Rabu jelas-jelas disakiti, jelas-jelas dizalimi, tapi beliau kan to nyalaakin aba tibi. Padahal saya salah jelas-jelas mereka. Saya salah jelas-jelas penduduk Taif. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tolok nyalakin mereka, tapi nyalakin aba tibi. Kan to salah situng dari akhlak muljana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan to adua para Rabu datang langsung malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan to datang abarengin malaikat Jibril kan to malakul jibal. Malaikat saya pasrakin gunung-gunung. Ti gunung-gunung kan to para Rabu badem citung malaikat saya pasrakin kebai ngurus gunung kan to dinamakan malakul jibal. Akhirnya malaikat Jibril kan to pas mator. Ya Rasulullah, innallaha qad sami'a qaula qaumika fika wa ma raddu alaik. Wahai Rasulullah, saungguna Allah Subhanahu wa taala kan to mereng ucapan-ucapan mereka dan cacian-cacian mereka terhadap ajunan. Kak dinto abdina datang sarang abdina malaikat gunung. Tero Abu Dabu sarang ajunan. Akhirnya malakul jibal malaikat gunung kan para Rabu adabu mator dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saungguna abdina pon ngonengin ucapan-ucapan keji mereka, abdina pon ngonengin caci maki mereka, balasan-balasan jahat mereka terhadap ajunan. Jadi semakin Rasulullah manabi ajunan kesokan, abdina bakal ngangkah dua gunung. Nang Mekah kan tuh beda dua gunung serajah, nyaman gunung Abi Kubes, bi gunung Kunoikoan. Jadi mana bi ajunan kosokan wahai Rasulullah, dua gunung kak dinto bakal abdina tambu agina, da orang-orang kak dinto, da penduduk Taif kak dinto. Abdina bakal angka gunung kak dinto, bakal abdina cece agina da penduduk Taif kak dinto. Tapi dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa? La bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Punten. Tapi engkau ria ngarep, engkau lo ngarep mereka jae seksa. Engkau ria lo ngarep mereka ria azab. Tapi engkau ngarep pagi beda dari mereka aja keturunan-keturunan saya bisa nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tika dinto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan barabu lo ken ngarep bagus da orang senyakeen. Lo cokop ngarep bagus da orang senyakeen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah kan ngarep bagus da orang senyakeen kadinto juga sampai 7 keturunan. Saking muljana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para Bu, Rasulullah ento tidak hanya berharap kebagusan kebai orang senyakeen, tapi juga ngarep kebagusan kebai anak potona orang senyakeen aba tibing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadin to barabu, jadi salah sitong sifat sebisa kita tiru, bisa kita jadikan anutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin to Rasulullah kadin to barabu
lok ketuan sifat becik dak serabain. Rasulullah kento lok ketuan sifat dengking dak serabain. Rasulullah kento lok toman ngarep coba dak serabain. Kento salah situng sifatnya para wali kento adalah mereka adalah orang segeduan ate soceh. Mereka kento lok toman pegel de orang, lok toman nyimpen rasa becik de orang. Kento salah situng sifatnya para wali. Bahkan ada buakin bahwasanya bedah situng kiai kento para bu ngejabang beli situng kiai kento nyamana Kiai Abdul Manan. Kiai kento ketuan banyak santre. Beda kiai ketuan banyak santre. Situng bektong nang pondok kento santre kento para bu banyak santre meler. Banyak santre tujuan melanggar. Santre meler. Akhirnya setelah diatasi lo bisa banyak santri melanggar, takzir lo mempan, yokom lo mempan. Akhirnya kiai kento ngolok manggil ketua pondok. Kiai kento manggil ketua pondok. Panggil ketua pondok. Pas kiai kento ada budak ketua pondok. Engkau menteda bea tolong catetakin nak kanak semeleng dia. Nak kanak semeleng dia catetakin mulai dari si nomor situng, si paling meleng, si paling banyak pelanggar nah, si paling banyak ngelakonin perkara coba, si paling banyak lo masuk sekolah, toles dari nomor situng sampai nomor 10. Toles. Ranking tapi bener ranking sepaling bagus. Ranking sepaling coba. Tolong tolesakin nyamahnya mana moret dia. Akhirnya ketua pondok kan tuh polen lakar le pegel dar tes santre meleng kan toh bunga toles nyamah santre a pasirah situng 2 telok toles sampai 10. Akhirnya ya torakin kertas kan toh ya torakin dak kiai kan toh kiai asma nyamah mana moret saya banyak melanggar. Akhirnya di ketua pondok kan tebal bu edentos seminggu apa karena ketua pondok kento nyang kena kiai kento nyon nyamah santri kento male bi kiai yokom male bi kiai iusir dari pondok. Ternyata setelah edente seminggu ternyata kiai lo ngelakuin pun apa edente 2 minggu ternyata sobung pun apa edente sebulan ternyata sobung pun apa kiai kento lo ngelakuin pun apa. Akhirnya ketua pondok kento barabu lurah pondok kento nyabis boleh dak kiai nyabis dak kiai pas mator kiai apa mek sobung santre seyokom apa mek sobung santre seyusir. Terus kiai ada bu nah siapa saya ngocak engkau terong ngusir tang santre bilang kok ngocak ada kakek sih engkau terong ngusir tang santre loh. Tapi ajunan kayak sebulan yang lalu ajunan nyon de abdina nyamah santre asmana santre sepaling meleng. Oh ngaria kok ngebala santre dia bireng tua nah eki beda pondok je pola meleng eki beda pondok male lo meleng male didik rabat dadi orang saya bagus. Jadi mon santre dia iusir salah nang pondok meleng deki molena malah tambah meleng engki ke. Jadi kenapa ajunan mek nyon da abdina asma santre semeleng kak dinto engko ria mentah nyamah santre jia polana engko setiap malam abajang tahajud engko setiap malam abajang tahajud.
Apa jangan tahajud? Engkau mau apa jangan tahajud ya? Selalu atu akin tang santre. Tang teh santre je mun kau apa jangan tahajud bingko selalu etua akin. Nah, 10 orang dia se paling meleng je bingko pentahnya mana male bingko etua akin kelaban dua se khusus. Male bingko etua akin kelaban dua se khusus. Nah, karena jia engkau mentede beah nyama-nyama santre-santre semeleng jia. Ternyata para bu kelaban berokana tuuna kiai ka dintoh, kelaban berokana belesa kiai ka dintoh, nak kana sesepolo kanto semeleng kanto super meleng kanto jadi kiai raja nang disenah masing-masing. Kanto berokana tua yang didasari kelaban perasaan beles da santre. Contoh, salah situng sifat sebisa kita teroh dari Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah lok ketuan tengkih da serabai, Rasulullah lok ketuan becik da serabai. Apalagi semakin barabu semakin contoh para musim pelean, musim pilpres tengkih. Banyak orang semakin saling caci, saling maki, saling hujat, saling fitnah, saling amoso, gara-gara bidah pelean. Situng apa pola mele nomor situng, londe nyapah de mele senomor 2. Bahkan semakin bisa tebuakin, mon lambek ento saking sarna semakin apa ento. Masalah pilihan lambek kan to barabu manabi beda kiai orang kan to ajeling kiai meker kiai dia ahli apa ahli fikih, apa ahli hadis, apa ahli nahu, mereka mau lambek tewon semakin orang ajeling kiai benih meker neka tapi meker kiai dia milih nomor situng milih nomor 2. Banyak semakin orang-orang yang di pikiran sekadin toh. Banyak orang lambe entar dak kiai atanya hukum, atanya fikih, atanya hadis. Tapi semakin bunten banyak orang datang dak kiai atanya junan nyoblos nomor senapa kiai. Nangki nabang ki. Nangki. Itu ngereng, mereka tabun para ulama ikhtilafuna fir ra'yi la yufsidu fil wuddi qadiyah. Bahwasanya walaupun kita beda pilihan, tapi persaudaraan kita tetap sama. Walaupun kita beda pendapat, tapi rasa cita kita tetap sama. Sekadin toh. Bahkan itu buakin situng cerita boleh dari Imam Syafi'i para rabu, Al Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imam madhab kita. Situng bekto Imam Syafi'i kan pernah berdebat sengit kelaban situng ulama senyamana Yunus ibn Abdul A'la. Mereka berdua kan berdebat sengit, berdebat tiak sarna sampai Yunus ibn Abdul A'la kan begel. Sampai ulama seanyama Yunus ibn Abdul A'la kan begel jagah dari majelis lo amet kada ada Imam Syafi'i. Saking pegel. Akhirnya Yunus ibn Abdul A'la adabu tepang malam kol 12 malam tepang para tedung beda orang senoktok labeng tengah malam kata beda orang senoktok labeng ya tanya akin siapa jawab orang kata Muhammad ibn Idris Idris. Pas tabuna Yunus bin Abdullah kanto akretek dalam tang ateh setiap orang senyamah Muhammad bin Idris kecuali Imam Syafi'i. Muhammad ibn Idris siapa ya namanya? Masa Imam Syafi'i? Lo bertajah, kenapa? Karena gelak laku terjadi perdebatan sengit. Bahkan Yunus ibn Abdullah kanto saking pegel sampai ontur dari majelis. Ternyata buka labang ternyata bener sebenarnya adeng labang adalah Imam Syafi'i.
Pas adabu Imam Syafi'i, adabu da Yunus ibn Abdul A'la, engkau ria loknya tetedung abdina. Abdina kan to loknya tetedung manabi neng ate kita saling menyimpan rasa dengki. Abdina kan to loknya tetedung manabi neng atena kita sama-sama menyimpan rasa benci, sama-sama menyimpan rasa pegel. Jadi abdina bekto semangken tengah malam kento datang da ajunan nyokona sepora. Kento Imam Syafi'i. Para Abu sebutan abdina muljaakin juga hikmah saya bakal abdina tuturkan juga kento para Abu adalah dari kisah Isra Mi'raj kento, bagaimana kita kento mendahulukan iman dari segala sesuatu yang lain. Bagaimana abdina serang ajunan kento para Abu mendahulukan iman daripada akal, daripada pikiran-pikiran logika dan lain-lainnya. Apa karena kejadian Isra Mi'raj kento para Abu manabi ejaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento adalah kejadian yang sangat tidak masuk akal. Beda orang dalam waktu satu malam saja bisa pergi bisa jalan dari Mekah ke Palestina abali pole. Da Mekah Palestina da langek petok pas abali pole da Mekah dalam waktu satu malam saos. Kentoh mana binang jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki sobung kendaraan pun apa, ki sobung pesawat, kentoh termasuk hal yang mustahil, hal yang tidak masuk akal. Bahkan sampai Rasulullah kento setelah datang dari Isra Mi'raj, pas Rasulullah kento akan mengumumkan pengumuman Isra kento di hadapan para kufar Quraisy, sepopon Rasulullah kento nyeke. Bade sepopon Rasulullah kento bine asmaipon Ummu Hani. Asmaipon pasira Ummu Hani. Ummu Hani kento para Bu adalah sepopon Rasulullah. Beliau kento juga yang dinamakan sebagai cinta pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang yang menyangka bahwasanya cinta pertama Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Punten. Jadi lambak sebelum arajih sarang Sayyidah Khadijah, Rasulullah kento para Bu toman lebur de reng bine kesokan de reng bine yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani kata adalah saudari dari Ali bin Abi Thalib. Tapi pada waktu itu Rasulullah berniat melamar Ummu Hani, ternyata lamarannya ditolak. Kenapa? Karena Ummu Hani kata para Bu sudah dijodohkan sarang orang lain. Kento. Jadi mana Nabi ajunan kento toman merasakan putus cinta, patah hati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga toman ngalamin. Tapi mana Nabi biasa mana Nabi beda orang kento putus cinta, kenapa patah hati, kento alamat bahwa suatu hari bakal oleh lebih bagus. Di Ummu Hani itu Rasulullah alamar Ummu Hani lo etremah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh lebih bagus yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi sampai Ummu Hani katanya ke ampun Rasulullah manabi ajunan mengumumkan pengumuman kalinto nang adang orang-orang kufar Quraisy, maka mereka bakal lo pertaja, maka mereka bakal benya orang secong-ngoco ajunan. Ternyata benar. Setelah Rasulullah SAW kata para Bu mengumumkan bahwasanya pada malam hari, kemalam Rasulullah kata datang dari Palestina, kemudian abalih pole. Kalian toh orang-orang kufar Quraisy ala gele, cong-ngocong Rasulullah SAW alaihi wasallam. Bahkan tebuna salah situngah
dari kufar Quraisy kan toh ada budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ini apa saya sampai yakin ki masuk akal. Tapi setia engkau nyaksein coba ya orang saya gendek, orang saya lecek. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan toh barabu dari ki kenek kan toh dijuluki as-sadiqul amin. Saking jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah kan toh dijuluki as-sadiqul amin. Orang yang saya jujur, orang yang saya sangat jujur, orang yang saya sangat amanah. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan toh hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan toh parabu adina akin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di Rasulullah makon dak Sayyidina Ali bin Abi Thalib male macecer nang Mekah. Kebai pun apa? Kebai membeli rok petorong orang-orang kufar Quraisy. Kebai membeli rok petorong orang kufar Quraisy. Jadi orang kan to aneh. Orang kufar Quraisy kan to cak ngocain Rasulullah, cak ngocain Rasulullah kan to gila, cak ngocain Rasulullah kan to tukang sihir, cak ngocain Rasulullah kan to kendak. Tapi orang kufar Quraisy kan to Arabu Nabi beda barang-barang berharga lo esempen lo petorok kecuali petorok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka meyakini nang Mekah kan to sobung orang yang lebih jujur dari Rasulullah. Karena mereka meyakini nang Mekah kan to sobung orang yang lebih amanah melebihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga para Abu Kento adalah hikmah terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di langit kapetok, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir sampai di garis finish yaitu Sidratul Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento asareng malaikat Jibril. Pas malaikat Jibril kento para Abu adabu Abdin Rasulullah hanya bisa abing kengen sampai sekadin toh. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu ya Jibril afi misli hadzal makan yufarikul khalilu khalilah. Wahai Jibril, apakah di tempat seperti ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Pas adabu malaikat Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wahai Rasulullah, abdina sarang ajunan kaentoh makoma beda. Abdina sarang ajunan kaentoh kedudukannya beda. Lau taqaddamtu lakhtaraktu. Manabi abdina Rasulullah maju selangkah saos dari tempat kaadintoh, maka abdina bekal kobongah. Maka abdina bekal kobongah. Kan dabuna malaikat Jibril. Akan tetapi para Rabu karena debuna para ulama Rasulullah kaintoh Isra Mi'raj kelaban ruh dan jasad, Rasulullah kaintoh naik dari Sidratul Muntaha kelaban pakaian kelaban rasopan selengkap. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaintoh ki pakun ngangkui tetena. Tetena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaintoh barabu bisa tembus de Sidratul Muntaha, sedangkan malaikat Jibril kento lo bisa tembus de Sidratul Muntaha. Karinto menunjukkan bahwasanya sandal kento barabu sandal teteh walaupun perkara akateng de perkara iki akateng de sokoh kento anggota badan sepaling enak, tapi karena sandal kaento akad tengda kaki mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sandal kaento teteh kento meloh kemuljaanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kento hikmahna pun apa? Hikmahna para Rabu manabi beda orang
endi hubungan kuat sareng orang-orang bagus, maka orang kento jukan bekal pepolong kelaban orang-orang se bagus. Manabi pada orang lebur hadir pengajian, lebur acabis dak kiai, maka orang-orang kak dinto insyaallah pagi kiamat bakal polong kompolakin sarang orang-orang bagus. Adin tawaran abu. Bahkan salah situng sigat solawat. Jadi kanta para abu Syekhona Khalil kanta para abu ketuan situng sigat solawat peninggalan Syekhona Khalil. Kento biasanya sarang para ulama dianjurkan baca petong kaleh sebelum majelis. Baca petong kaleh sebelum hadir pengajian. Kento mohonnya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Karena itu saya nyamakin sholawat Syekhona Khalil. Baca petong kaleh saben malam. Sholawat Syekhona Khalil. Karena itu faedahnya male mendatang futuh. Juga faedahnya male bisa pepolong sarang orang-orang bagus dunya ban akhirat. Para abu sebatan abdina wal yakin jadi ngereng bulan semol jakalinto pengajian semol jakanto tempat semol jakanto ngereng abdina sarang ajunan sami-sami adua malar moga dengan barokah pengajian kalinto iman kita semakin bertambah juga malar moga kehidupan kita semakin barokah juga keluarga abdina sarang ajunan saya tarik keluarga malah bertambah sakinah. Juga saya belum berkeluarga, insyaallah malah cepat-cepat menikah. Amin ya rabbal alamin. Para bu sebutin abdina mul yakin sekian dari abdina kurang lebih abdina nyaon seporah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.